Kamis malam kemarin, polisi menggelar prarekonstruksi di rumah yang menjadi TKP pembunuhan Tuti dan Amel. Dalam prarekonstruksi, polisi menghadirkan tersangka Danu untuk mencari gambaran peristiwa pembunuhan. Prarekonstruksi digelar di rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Dalam prarekonstruksi, penyidik mencari tahu gambaran ulang saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Tersangka Danu dihadirkan untuk memberi gambaran peristiwa pembunuhan. Penyidik juga berupaya mendalami peran 4 tersangka lain dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Polisi mengamankan barang bukti berupa ember yang dipakai untuk menyiram bekas ceceran darah para korban. Ini aja mereview ulang salah satu yang sudah kita amankan, mengingat kembali peristiwanya. Siapa dan yang dibawa? Yang dibawa? MR. Seorang diri apa dua? Satu orang. Dari hasil pra tadi apa yang didapatkan? Ya, kita ada sedikit gambaran lah tentang peristiwanya. Bagaimana dia membantu, kemudian juga peran dari. Informasi terkini kita langsung tanyakan ke jurnalis Kompas TV Hendry Irawan di Subang, Jawa Barat. Hendry, kemarin prarekonstruksi digelar, apa hasilnya? Ya baik Pak Kalis dan juga saudara, setelah menetapkan 5 tersangka, Polda Jawa Barat Kamis malam kemarin melakukan prarekonstruksi dengan menghadirkan langsung Muhammad Ramdhanu atau Danu ke lokasi tempat di mana peristiwa pembunuhan dan ditemukan kedua jenazah dari Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu di dalam bagasi mobil yang terparkir di depan rumahnya. Terlihat dari rekonstruksi tersebut, Danu dibawa ke dalam oleh para penyidik atau polisi yang dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jabar untuk menerangkan apa atau bagaimana proses peristiwa pembunuhan terhadap kedua korban itu terjadi. Namun kami tidak bisa terlalu mendekati karena memang suasana yang selain yang sulit untuk maju ke dalam karena gelap dan juga banyak petugas yang berseragam bebas yang bersiaga di luar rumah. Namun kami dapat informasi dari pihak kepolisian bahwa prarekonstruksi tersebut dilakukan untuk mereview ulang ingatan atau kondisi dari pengakuan tersangka Danu yang telah dilaporkan atau diadukan kepada polisi sehingga terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini sehingga saat ini sudah menetapkan 5 tersangka. Selain itu, polisi juga melakukan prarekonstruksi ini untuk mengetahui gambaran-gambaran seperti apa proses pembunuhan dan peran-peran para pelaku lain selain Danu pada saat peristiwa itu terjadi, Pak Kalis. Ini kan memang akhirnya terungkap kasusnya setelah 2 tahun setelah Danu yang juga menjadi tersangka mengakui perbuatannya. Jadi dari 5 tersangka baru Danu yang juga mengakui perbuatannya. Hingga akhirnya sekarang bagaimana proses penyidikan ini kelanjutannya? Ya baik Pak Kalis dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui motif dan peran dari para tersangka ini. Saat ini 2 tersangka sudah diamankan atau ditahan di Polda Jawa Barat, sementara 3 tersangka lainnya yaitu Mimin dan kedua anaknya masih dikenakan wajib lapor. Dari informasi kami yang semalam kami dapat dari Mimin bahwa mereka Mimin dan keluarganya membantah bahwa telah melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel tersebut. Namun kami pun tadi sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Danu bahwa bantahan tersebut biasa atau lazim dilakukan dalam tindak pidana apapun. Namun pihak kuasa hukum meyakini jika posisi pengakuan Danu saat ini disampaikan kepada polisi sebagai pelaku sehingga itu wajib diyakini. Untuk itu kuasa hukum pun berharap agar polisi tetap
fokus meskipun para tersangka itu membantah terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Karena dari penuturan kuasa hukum tersebut bahwa sebelum kejadian Danu sempat menyampaikan menuturkan pengakuannya kepada kuasa hukum sebelum menyampaikan kepada polisi bahwa sebelum peristiwa kejadian itu tepatnya tanggal 17 Agustus saudara Yosep sempat berkeluh kesah kepada Danu untuk memberi pelajaran kepada istri dan anaknya karena memang kondisi saat itu Yosep tidak lagi menguasai yayasan sekolah dan tidak lagi diberi uang seperti sebelumnya, sehingga terjadilah upaya pada keesokan harinya Danu menurut keterangan kuasa hukumnya dipanggil oleh Yosep ke lokasi kejadian untuk membawa golok dan untuk membantu memberi pelajaran kepada keduanya. Namun pada saat itu informasi dari kuasa hukum bahwa posisi Danu berada di luar. Namun ketika diperlukan atau dipanggil oleh Yosep, dia akan masuk ke dalam. Dan di sanalah terjadi beberapa kali proses penganiayaan hingga akhirnya kedua korban ini meninggal dunia. Paskalis. Henry, dari prarekonstruksi kemarin atau dari Danu yang juga sudah mengakui perbuatannya, sudah terungkapkah juga motif pembunuhan ini? Informasi yang kami terima dari kuasa hukum Danu, jika melihat dari kondisi sebelum dan setelah kejadian bahwa kuasa hukum menilai bahwa motif di balik pembunuhan ini adalah akibat yayasan sekolah yang pada saat terakhir dikuasai oleh kedua korban. Sementara untuk Yosep sendiri tidak diberikan keleluasaan untuk mengelola yayasan sehingga dia pun mengalami sedikit kesulitan ekonomi. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Subang, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Henry Irawan.